Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Andin Alingga Dinata dengan NIM 25 1110 1110 14. Dan dalam video ini saya menyampaikan hasil tugas ujian tengah semester berupa studi kasus yang telah saya kerjakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wayan Eka Paramata, SPD MPD, dan Prof. Dr. Nyoman Dantes, dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan, atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan. Presentasi ini disajikan secara singkat, cermat, dan jelas sesuai tujuan tugas. Semoga isi yang disampaikan bermanfaat. Student Centered Learning (SCL) adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai peserta aktif dalam belajar, bukan penerima pasif. Siswa didorong mengenali kebutuhan belajar, mencari informasi, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta literasi digital secara mandiri. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung proses belajar. SDL sesuai dengan kurikulum merdeka yang menekankan keterampilan aktif, kreativitas, dan tanggung jawab siswa. Penerapannya harus disesuaikan dengan kesiapan siswa dan konteks sosial budaya agar proses belajar tetap bermakna, relevan, dan sesuai karakter individu. Peralihan ke student-centered learning menimbulkan ketegangan antara metode lama dan baru karena perbedaan filosofi pendidikan. Filsafat pendidikan penting sebagai dasar tujuan, nilai, dan metode pembelajaran. Dengan pemahaman filosofi, guru bisa memilih pendekatan yang tepat sesuai visi sekolah dan alasan penggunaan metode tertentu. Tanpa dasar filosofis, perubahan kurikulum hanya menjadi formalitas yang membingungkan dan kurang efektif. Filsafat pendidikan menjadi dasar penting yang menentukan arah, tujuan, dan metode pembelajaran modern. Berbagai aliran filsafat membentuk kebijakan agar pendidikan relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam student-centered learning, filosofi ini menjelaskan hakikat siswa, proses belajar, dan tujuan pendidikan, memastikan pembelajaran aktif, kritis, dan kreatif berjalan secara efektif. Tanpa pemahaman filosofis, metode hanya diterapkan secara teknis tanpa makna sehingga kurang efektif. Dengan landasan filosofis yang kuat, pembelajaran berpusat pada siswa dapat dijalankan secara konsisten, bermakna, dan selaras dengan nilai pendidikan. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan adalah fondasi penting dalam pendidikan yang membantu memahami dunia serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Pengetahuan diperoleh dari pengalaman, pendidikan, dan penelitian, sedangkan ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan sistematis yang bersifat objektif, rasional, dan berdasarkan pengalaman. Dengan dasar ini, metode pembelajaran modern seperti student-centered learning dan project based learning dapat diterapkan untuk mendorong siswa menjadi aktif dalam mencari dan memaknai informasi sehingga pembelajaran lebih fleksibel, kolaboratif, dan relevan dengan tantangan zaman. 3 pilar ilmu pengetahuan antara lain ontologi, epistemologi, dan aksiologi membantu guru menggabungkan pendekatan klasik dan modern dalam pembelajaran secara seimbang. Ontologi sendiri memahami siswa sebagai makhluk yang butuh struktur dan kebebasan, sedangkan epistemologi menjelaskan cara memperoleh pengetahuan melalui hafalan dan pengalaman. Sedangkan aksiologi yaitu mengintegrasikan nilai, disiplin, kreativitas, dan tanggung jawab. Dengan dasar ini, pendekatan pembelajaran menjadi filosofis yang bermakna dan berkelanjutan, bukan sekedar teknik semata. Perkembangan pendidikan dari paradigma klasik ke modern menunjukkan bahwa pendekatan klasik yang berpusat pada guru dengan disiplin dan hafalan efektif untuk penguasaan dasar, namun cenderung membuat siswa pasif jika diterapkan secara kaku. Pendekatan modern yang berpusat pada siswa mendorong kreativitas dan keterlibatan aktif, tapi bila siswa belum siap bisa menimbulkan kebingungan.
Kombinasi kedua pendekatan ini sebenarnya lebih efektif karena menggabungkan struktur dan disiplin klasik dengan kreativitas dan partisipasi aktif modern, sehingga pembelajaran menjadi holistik dan kontekstual dan bermakna. Pendekatan gabungan ini mempersiapkan siswa lebih baik menghadapi tantangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar. Demikian hasil tugas ujian tengah semester yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih dan selamat pagi.